Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Mamah Anas akan membahas hukum mustahadah yang nomor 7, yakni mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron lawaktan. Yakni wanita yang keluar darah lebih 15 hari, yang mana dia pernah haid dan suci sebelumnya, namun dia tidak bisa membedakan warna darah. Dan dia ingat pada adat haidnya hanya jumlah hari haidnya saja, tidak ingat pada awal permulaan keluar darahnya. Nah, apabila seorang wanita mengalami kondisi seperti ini, jadi dia itu tidak bisa membedakan warna darah, otomatis tidak bisa menghukumi darah istihadah itu dengan menggunakan darah kuat dan darah lemah. Kalau dia bisa membedakan warna darah umpamanya, maka itu sangat mudah sekali. Darah kuat seperti hitam, maka itu akan dijadikan haid, dan darah lemah seperti warna merah, maka itu dijadikan istihadah. Nah, antara kuat dan lemahnya ini bagaimana kondisinya? Kalau misalkan merah dengan coklat, tentu yang lebih kuat adalah merah. Jadi merah yang dijadikan haid dan coklat yang dijadikan istihadah. Nah, karena dia tidak bisa membedakan warna darah, seperti keluar warna darahnya itu sama semua, atau tidak mencatat, atau tidak memenuhi syarat tamyiz, yang mana syarat tamyiz ini pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, maka wanita tersebut tergolong ke mu'tadah ghairu mumayyizah, yang mana untuk mengetahui mana haid dan istihadahnya adalah dikembalikan kepada haid terakhir dan suci yang terakhir. Nah, apabila si wanita ini ternyata hanya ingat jumlahnya, bahwa dia itu biasa haid adalah atau haid terakhirnya adalah 5 hari, namun dia lupa permulaan keluar darahnya. Maka dalam kondisi seperti ini nanti ada 3 kemungkinan. Hari yang yakin haid dihukumi sebagai wanita haid, yang mana dia haram untuk melaksanakan segala sesuatu yang diharamkan untuk wanita haid. Hari yang yakin suci, maka dia dihukumi sebagai wanita suci, yang mana dia tetap wajib sholat, wajib puasa, kemudian dia boleh berhubungan suami istri, dan yang lainnya. Dan hari yang ragu antara haid dan suci, maka dia dihukumi sebagai wanita mutahayyirah, yang mana wanita mutahayyirah ini dihukumi haid dan dihukumi sebagai wanita suci sekaligus, namun dipisah, haid dalam beberapa hal, suci dalam beberapa hal. Haid dalam hal dihukumi haid dalam hal seperti dia haram untuk berhubungan suami istri, haram membaca Al-Quran di luar sholat, haram membawa Al-Quran, kemudian haram untuk itikaf, dan dia dihukumi sebagai wanita suci dalam beberapa hal seperti sholat, tawaf, puasa Ramadan, talak, dan mandi untuk niat ibadah. Nah, dalam hal ini karena dia dihukumi sebagai wanita mutahayyirah, maka setiap akan melaksanakan sholat, dia harus melaksanakan mandi wajib dahulu. Mau sholat duhur mandi wajib dulu, sholat asar mandi wajib dulu, sholat maghrib mandi wajib dulu. Nah, ini percis hukumnya seperti hukum mustahadah yang nomor 6. Nah, jadi ada 3 bagian. Yang yakin haid dihukumi haid, yang yakin suci dihukumi suci, yang ragu antara haid dan suci dihukumi sebagaimana mutahayyirah. Untuk contoh mengenai kasus pada mustahadah yang nomor 7 ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Contohnya seorang wanita yang mengalami istihadah pada bulan Syawal sampai dengan tanggal 30. Namun permulaan keluar darahnya dia lupa mencatat. Tapi ia hanya ingat 2 hal. Pertama, dia itu keluar darahnya itu adalah di antara 10 hari awal bulan Syawal. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi kemungkinan haidnya. Dan jumlah haidnya dikembalikan pada jumlah haid terakhir, yakni bulan Ramadan dia menuliskan qada puasa 5 hari. Berarti haidnya itu 5 hari. Nah, maka yang 5 hari ini terletak di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan yang kedua,
Dia ingat bahwa pada tanggal 1 Syawal itu dia dalam keadaan suci karena dia ikut sholat Idul Fitri. Jadi ini yakin suci. Nah, berarti kemungkinannya sekarang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 ini bisa saja kemungkinan haidnya itu dari tanggal 2 ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan tanggal 6. 5 hari sampai dengan tanggal 6. Atau bisa juga permulaan haidnya itu dari tanggal 3 atau permulaan keluar darahnya itu dari tanggal 3. 5 hari dari tanggal 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai dengan tanggal 7. Atau bisa saja dari tanggal 4, 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa saja dari tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga bisa dari tanggal 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat. Ada hari yang mana berapapun tanggal permulaan keluar darahnya, pasti hari ini ikut terbawa. Mau tanggal 2, tanggal 6 ke bawah. Mau tanggal 3, tanggal 6 ke bawah. Mau tanggal 4, tanggal 6 ke bawah. Mau tanggal 5, tanggal 6 juga ke bawah. Dan permulaan tanggal 6 pun jelas tanggal 6 terbawa menjadi hari haid. Sehingga yang tanggal 6 ini adalah yakin haid. Lalu sisanya ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 ini yakin adalah masa suci. Karena masa suci sedang keluar darah berarti masa istihadhah. Ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 masa suci. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari tanggal 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah hari yang mana ragu antara dia itu suci ataukah haid. Karena ragu antara suci atau haid, maka ini dihukumi sebagaimana wanita mutahayyirah. Yang mana penjelasan mengenai wanita mutahayyirah telah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya dari contoh tersebut, tanggal 1 dia yakin suci. Kemudian dari tanggal 2, 3, 4, 5 dia ragu antara haid dan juga istihadhah, berarti hukumnya mutahayyirah. Tanggal 6 dia yakin haid, berarti dia berlaku hukum untuk wanita haid, haram melaksanakan seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Kemudian tanggal 7, 8, 9, 10 dia berlaku hukum mutahayyirah. Sedangkan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 dia yakin dalam keadaan suci, sehingga dia boleh melakukan hubungan suami istri, kemudian dia wajib sholat, dan dia boleh membaca Al-Quran, serta boleh untuk iktikaf dan yang lainnya. Nah, itulah pembahasan mengenai mustahadhah yang nomor 7, yakni wanita yang istihadhah hanya ingat kepada jumlah hari haidnya saja dan lupa pada awal permulaan keluar darahnya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah difahami dan juga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya masih bersama Mamah Anas di Diary Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.